remeh-remeh. Remeh-remeh, rengginang katanya. Rengginang. Soalnya semuanya tergantung ke pemerintah pusat. Kita harapkan pemerintah pusat konsisten dan komitmen dari awalnya bahwa mudik adalah boleh. Join you. Hai Gibers, jual buy bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh, kamu tinggal download aplikasi jual buy di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Pemirsa, kita kembali bersama channel kita Join Yo. Join Yo. yo. Kita hari ini didampingi oleh Bapak Tommy dan juga Bang Riko Siap. yang juga pengamat sosial. Jadi bincang-bincang kita pada pagi hari ini kita akan mencoba membahas mudik ya. Mungkin mudik tahun ini merupakan mudik kemerdekaan kita setelah adanya pandemi 2 tahun ini. Kita tidak bisa mudik dengan aturan yang berbagai macam ya. Malah tahun ini syaratnya cuma vaksin. Dan kita tahu 70% dari masyarakat Indonesia sudah melaksanakan vaksin. Ya. 1 dan 2. Kan pemerintah memperkirakan 68 juta penduduk akan melakukan mudik. Malah menurut saya mungkin akan lebih karena sudah 2 tahun mereka menahan kerinduan terhadap kampung halaman ya. Udah 2 tahun mereka tidak pulang kampung. Saya rasa ini betul-betul akan ramai nih. Mungkin kota-kota besar akan sepi ya karena banyak orang yang akan mudik. Ini menurut Bapak bagaimana nih Pak Tommy mudik tahun ini? Gimana kok? Kalau menurut alhamdulillah ya. Tahun sekarang pemerintah Jokowi telah memberikan izin untuk mudik kita bersama ke kampung halaman ya. Tapi tentu mudik tahun ini mungkin beda mudik tahun lalu gitu. Tahun sekarang mungkin bisa jadi ada syarat. Nah, salah satu syaratnya vaksin. Booster 1, 2, dan 3. Kalau booster kalau nggak salah itu untuk yang ketiga. ada pesawat terbang. Enggak. Kalau untuk darat kan? Darat lebih vaksin 1, 2 aja gitu. Ya, fleksibel ya. Jadi ya memang betul. Jadi ya kita ngobrol aja gitu loh. Memang booster itu ya booster ini menjadi syarat kalau anak di bawah 13 tahun itu cukup 1 dan 2. Memang belum ada yang ketiga anak di bawah 13 tahun. Nah semoga ini tidak ada yang aneh-aneh muncul di last minute gitu loh. Jangan sampai lagi pas mau 2 atau 3 hari mau lebaran kasus naik. Jadi harus ditutup lagi nih. Ditutup lagi nih. Ini akan menyebabkan suatu kecewaan bagi masyarakat kita. Saya pikir jika ini terjadi akan ada kasus-kasus seperti ini. Mungkin demo besar akan muncul, bukan mahasiswa aja kan yang akan demo. Itu habis lebaran deh. Jadi mungkin ya kalau lewat darat mungkin ada upaya-upaya untuk menerobos pos-pos kepolisian ini, gitu, pos-pos mudik gitu. Jadi kita melihat dengan adanya pembebasan, tidak adanya apalagi namanya nih PPKM, ya kan? Itu perekonomian masyarakat sudah mulai berjalan, udah mulai berputar. Kita lihat ya, selama Ramadan ini masjid-masjid sudah mulai ramai, padat lagi, tidak seperti tahun sebelumnya yang sholatnya dikasih jarak 1 meter gitu kan. Sekarang udah ramai. Coba kita lihat ya, di kota-kota besar itu mulai dari jam 4 itu jalan-jalan sudah mulai padat. Ya, jalan sudah mulai padat, orang berjualan sudah berjejeran gitu. Apalagi berapa hari ini saya datang ke mall, itu mall sudah sangat ramai padahal baru pertengahan puasa. Berarti tahun ini betul-betul dipersiapkan orang untuk lebaran gitu, untuk mudik gitu. Ya semoga nih ya bisa, jadi tidak ada yang timbulan aneh ya Riko ya. Kita juga mau pulang kampung ya. Iya, saya mau juga pulang kampung sih Bang. Iya, tahun lalu, udah 2 tahun lalu nggak ada pulang kampung kan. Orang saudara di kampung nanya kenapa nggak pulang kampung gitu kan. Saya tahu lah pemerintah sekarang nenek kalau di kampung ngapain aja nih?
Ngampung paling silaturahmi aja, Pak. Silaturahmi, tapi itulah momen enaknya kalau udah mudik di lebaran di kampung, silaturahmi sama saudara, sama teman lama gitu kan. Iya. Nah, mudah-mudahan lah tahun sekarang ini mudik tidak ada halangan gitu, tidak ada yang aneh-aneh seperti kata Pak. Tapi kadang-kadang ada juga yang segelintir, saya lihat juga baca-baca ini ada booster keempat lagi katanya. Aduh. Nah, Ini ini sepertinya ada sinyal nih, Iya. masih berekor, bersayap ini. Iya. Karena apa? Karena lihat ini kan betul-betul bisnis. Itu dia. Ini kan bisnis. Sedangkan Arab Saudi yang seluruh masyarakat penjuru dunia masuk ke sana tidak mewajibkan vaksin untuk sekarang untuk beribadah. Itu hak asasi manusia. Kita daftar peduli lindungi diprotes sama Iya. dunia. Iya. Data diri kita masuk ke sana semua. Siapa yang akan bertanggung jawab? Itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh sebetulnya. Nah, cuma hanya bin salah bin aja kita di sini ini. Iya. Jadi Ambil. ini sudah menjadi suatu apa ya, bisnis yang kita. Tapi kan udah terungkap ini adalah bisnis dari orang-orang lingkaran dari istana gitu kan. Istana Aladin ya. Istana Aladin yang dikelola oleh Perdana Menterinya Indonesia gitu kan. Itulah Indonesia. Jadi di atas biasanya wali kota, di atasnya gubernur. Iya. Di atas gubernur presiden. Ini presiden di atasnya Perdana Menteri. Ada lagi satu lagi. Iya. Jadi bisnis inilah yang dijadikan. Jadi saat sekarang ini masyarakat dibeli harapan. Oh, kalian boleh mudik, ya kan? Jadi masyarakat udah semangat. Contohnya aja masyarakat sudah beli kue, sudah beli pakaian. Padahal baru pertengahan puasa. Biasa kan seminggu menjelang puasa, seminggu menjelang Lebaran. Ini akan muncul lagi seperti kemarin minyak goreng. Diberi masyarakat 6 bulan akan disubsidi katanya kan. Di gas dia terakhir kan. Oh, ternyata hilang. Di pasaran hilang. Ya, menumpuk. Ada yang ditindak? Tidak ada. Kenapa? Oh, penimbunan minyak ini kan orang-orang dia semua. Dan terakhir ada muncul kok banyak minyak goreng. Iya. Tapi 50.000 satu kilo. 50.000. Samalah dengan ini. Inilah Indonesia. Mau ke bawah kemana Indonesia? Udah jelas-jelas gagal. Masih minta satu periode lagi. Hanya ke sana ya. Ya. Tapi masalah mudik tadi lagi kita bahas ya. Memang setiap tahun mudah-mudahan atau sekarang ya Pak ya, mudik kita lancar dan tidak ada hambatan, dan kita harap juga aparat kepolisian ya dalam mengamani mudik tidak begitu ketat kali lah. Ini mereka kan membiarkan mudik saat ini kan sudah banyaknya protes dari armada-armada angkutan. Ya. Dari pengusaha nih. Udah 2 tahun mereka tidak bisa mencari duit pada Lebaran nih. Baik penerbangan darat, laut kan. Mereka lepas. Habis ini dikungkung lagi. Ya, kasih bernafas dulu supaya tidak banyak protes dulu nih. Iya. Tapi oke lah. Oke. Kalau kita senang sedikit Senang lah. Karena kan kita pun udah diberi libur panjang untuk mudik Lebaran nih kan. Udah ada libur cuti bersama nih sampai 10 hari gitu kan. Udah bagus sebetulnya. Cuman kita masih menjadi ini apakah cuman harapan belaka? Seperti yang lain-lain gitu kan. Semua kan beri harapan nih. Kita ingat dulu zaman pemilu presiden kemarin ada kartu pintar, kartu sembako, kartu ini, kartu itu. Tidak ada satupun sampai saat ini. Kan? Jangan ini harapan-harapan juga. Ya kartu PHP itu namanya. Minta pelan 2-3 periode. Jadi kalau lihat dari itu tidak tutup kemungkinan. Toh juga udah dijalankan, dibuktikan. Emangnya kalian mau apa? Itu. Ya. Kami penguasa kok. Ya, semuanya bisa dikondisikan. Ya. Malah yang mengkritik bisa dipolisikan. Kalau kubu sini Jemput malam. Lebih parah lagi dari zaman Orde Baru dulu. Cuma dipanggil, diperiksa saja. Nah, besok-besok dipanggil lagi istrinya, panggil maknya, bapaknya kan shock terapi itu namanya. Ada semalam saya baca itu. Di mahasiswa yang koordinator mahasiswa yang demo kemarin, itu didatangi ke rumah, diperiksa itu. HP-nya diperiksa, apa diperiksa. Berarti udah lebih parah lagi dari zaman-zamannya Orde Baru. Itu bahkan dikritiknya juga tak boleh ya. Iya. Padahal sekarang kita zaman demokrasi. Iya. Setiap orang Katanya kritik. udah zaman
apa namanya, keterbukaan zaman apa. Lah, kan ditanya kenapa diperiksa? Kami menjalankan tugas ada dalam aturannya katanya. Itu kan HP itu kan privasi. Ya. Nah, Katanya terindikasi dicurigai untuk ada sindikat, katanya ada jaringan. Nah, begitu lagi itu katanya. kan mengada-ngada. Jadi Tapi kembalilah ke mudik tadi. jadi kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop ya. Nah, Udah jauh gitu ya. ya. Pulang Jadi kampung ya nih. mudik ini saya rasa nanti akan begitu ramai ya. Karena adanya kebebasan untuk mudik saat ini, kemudian adanya apa namanya keringanan aturan ya. Saya rasa ini suatu kebahagiaan bagi masyarakat kita, karena mereka udah 2 tahun memendam rindu ya, tidak bertemu sanak famili kan, karena suatu apa ya Pak ya, kalau bagi orang kita itu berkumpul pada Lebaran itu kan suatu ada satu kesenangan tersendiri ya. Habis sholat Id berkumpul-kumpul, habis itu jalan-jalan gitu ya. Ini yang akan menjadi apa nih, tempat wisata gitu. Ya. Setelah mereka apa ini, rata-rata mereka bukan sekedar silaturahmi tapi nanti pergi tempat wisata. Artinya pertumbuhan ekonomi di kampung halaman bisa meningkat. Terbayangkan kalau dia itu pemerintah tiba-tiba di last menit pada saat mau pulang dia kasih pergi. Nah, pulang misalkan di H+5 dia keluarkan pengumumannya. Karena dengan mendatangkan ini terlalu banyak yang terjangkit Omikron dan Tante Mikron, Omikron, adik Mikron, nenek Mikron kan? Nenek Mikron. Maka dari itu 2 hari ke depan kami berlakukan pengetatan itu pos untuk penyeberangan. Nah, bingung kan lo? Ya. Kalau ini sempat terjadi, ini akan tambah menyengsarakan masyarakat. Kenapa? Cuti bersama sudah diwanti-wanti. PNS harus balik. Hari pertama kerja harus masuk. Itu ASN ya. Swasta juga seperti itu. Berarti kalau swasta bisa jadi banyak yang dipecat setelah ini. Kalau ASN tentu kan udah ada ancaman jika tidak kembali akan dipecat. Loh, nanti kata karyawan kan nggak salah saya kan, pemerintah nggak boleh. Nanti perusahaan kalau gitu gaji tidak berjalan dulu. Nah, gawat juga kan? Gawat juga. Jadi akan menimbulkan permasalahan yang rumit. Nah itu kalau terjadi, ini Iya, kan berandai-andai. Kita berandai, Tapi semua harapan kita janganlah. Sudah 2 tahun kita puasa, Janganlah sampai terjadi mudik lagi. tidak ada. Tahun ini mudah-mudahan bisa mudik ke kampung halaman kan, bikin bisa masyarakat supaya silaturahmi dengan saudara di kampung. Gitu. Karena kasihan juga kita, orang merantau ke Jawa, mau pulang ke Sumatera kan, emaknya udah sekian lama nggak ketemu. Itu yang bikin kita sangat kasihan. Kadang-kadang emaknya ini untuk pergi ke Jawa susah untuk menemui anaknya kan, sehingga orang tua ini ya untuk berjalan susah, udah 2 tahun. Bagaimana rasanya rindu itu kepada anak itu ya. Ini yang sangat kita kasihan. Kita mintalah kepada Pak Jokowi kan konsisten. Kalau seandainya mudik boleh konsisten sampai dari awal sampai akhir, jangan ada berubah-ubah. Karena gini, kalau Jokowi ini tidak bisa mengambil keputusan. Dia selama ini apapun yang diucapkan dia selalu berubah kalau sudah ada perintah dari ya emaknya, kemudian perdana menterinya. Itu yang membuat Jokowi tidak konsisten. kalau secara susunan kok bisa ya? Bawa perintah ke atas ya? Iya. Nah ini unik bin aja. Ya karena gini, kan dari awal-awal udah nyatakan dia itu kan petugas partai, bukan seorang yang mengaungi partai. Partai sekarang kalau dilihat yang dia partai itu kita tahu bahwasanya dia diusung yang mayoritas itu suara dari PDIP. Ya memang itu kan publik itu tahu tuh. Anaknya yang di Solo jadi wali kota juga dari PDIP, menantunya yang di Sumut jadi wali kota dari PDIP. Tapi sekarang saya lihat PDIP malahan yang kadernya itu berseberangan. Apakah ada sesuatu orang di dalam yang aneh di dalam Jokowi ini yang berseberangan ini? Karena gini, saya melihat seorang itu akan digunakan jika kepentingan partai masih bisa terakomodir.
jika sudah melenceng dari kepentingan partai, orang ini akan mudah disingkirkan. Apalagi dia tidak punya kedudukan yang kuat untuk di partai tersebut. Memang jabatannya di PDIP apa? Selain petugas partai. Ya petugas. Nah, tidak ada dia di struktur DPP pun tidak ada. Tapi kalau udah jadi presiden itu pelayarannya. Jadi dia tidak punya bargaining position. Ya. Tidak punya kedudukan yang kuat di suatu partai tersebut. Beda dengan presiden sebelumnya. Contoh, Gus Dur ketua umum partai. SBY, Demokrat, ketua umum, ketua Dewan Pembina. Mega sama itu dia ketua PDI. Nah, Soeharto ketua Dewan Pembina. Jadi mereka punya mesin partai yang bisa menyokong apapun yang mereka buat. Kalau ini tidak, betul-betul seorang petugas partai. Makanya orang di luar sana menyatakan ini cuma sebuah boneka. Artinya di istana itu udah bermain politik lah gitu ya. Ya itu kan jelas politik gitu kan. Nah, itu makanya kita berharap dengan tahun ini tidak lagi adanya perubahan-perubahan kebijakan untuk mudik ini. Kenapa? Sudah sangat kasihan kita dengan masyarakat. Ya, jadi presiden kita ini harus konsisten, tunjukkan bahwasannya presiden. Dia juga masyarakat gitu. Dia juga manusia, punya keluarga, dan punya hati, ya, dan punya hubungan dengan saudaranya, nenek moyangnya semua di kampung dan segalanya. Ini siapapun masukkan, itu jangan didengar. Iya, seharusnya presiden kita ini yang awalnya digonggongkan didukung partai wong cilik, kepentingan masyarakat. Sampai sekarang saat ini tidak ada kebijakannya yang pro rakyat. Katanya tunggulah waktunya katanya. Ada lihat ayat pengunjungnya. Iya. Jadi tidak ada yang pro rakyat sampai saat ini. Kan belum ujung periode ini. Iya. Masih ada setahun lebih. Tidak ada. Ya. Kalau dia pingin pro rakyat, dia akan bebaskan orang mudik. Kenapa? Dengan adanya mudik ini, itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama pedagang kecil dan menengah. Tapi itu juga tadi Pak Ogas, karena bisnis. Jadi kan dia mementingkan bisnis pribadinya ya kan, sehingga dia sudah melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945. Lebih mementingkan pribadi daripada kepentingan banyak gitu. Sesuai Undang-Undang Dasar 45. Tahun lalu aja Organda pun banyak PO yang udah nggak beroperasi lagi sejak PPKM ini. Banyak bus-bus yang tidak jalan karena aturan pemerintah. Banyak yang gulung tikar. Harapan kita tahun 2022 ini itulah kesempatan dari mereka untuk bangkit lagi. Mereka untuk bangkit untuk mencari nafkah lah keluarganya. Karena boleh dikatakan dari dampak dari pelarangan itu berapa omset mereka turun. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah, bukan hanya kepentingan pribadi seperti vaksin dan lain sebagainya. Ya, jangan hanya mementingkan kelompok dia. Sementara yang di bawah ini angka rumput ini perlu diperhatikan. Contoh ya, orang kampung saya yang biasa berjualan kaki lima pas orang mudik-mudik ini, 2 tahun lalu tidak dapat duit apa-apa. Padahal setiap tahun dia jualan pada 1 bulan lebarannya aja itu udah bisa menghidupi keluarganya untuk 3 bulan. Sekarang udah makan tabungan. Bukan makan tabung lagi, mungkin udah butang gitu. Dan lagi Pak Gas, yang armada kayak travel, PO tahun lalu tidak ada kompensasi dari pemerintah. Mereka disuruh istirahat, tapi kompensasi uang apanya, uang jaminan atau uang untuk dia bisa hidup dalam selama bulan Ramadan itu tidak ada dikasih oleh pemerintah. Tapi kan suruh tunggu pindah ada jatahnya. Tunggu periode. Kan lagi meroket. Jadi asik ini. Jadi ada satu ini kasih gambaran ya. Boleh dilihat ya, ini salah satu ini. Kalau tadi cerita PO, kita cerita penerbangan, tahu nggak sekarang penerbangan domestik itu tinggal siapa saja yang terbang gitu. Nah, ini dia. Ada celah-celah lagi ini.
Jadi tiket pesawat ini tidak seperti tiket PO bus. PO bus itu masih banyak. Nggak bus A, ada bus B, ada bus C, bus D. Kalau pesawat tidak, karena pesawat itu kan dia eksklusif nih. Nah, sekarang yang tinggal terbang ini ya domestik yang saya tahu, Lion Air, Batik Air, Superjet. Itu satu perusahaan. Garuda sekarang udah banyak ada. Garuda itu udah gimana? Itu sebagai sarang penyamun aja mungkin itu. Jadi hidup segan mati tak berani lagi sekarang ini. Jadi, nah terus ada muncul lagi, kan dulu kan ada yang AirAsia nih. Nah AirAsia kan terkenal dengan murah gitu loh. Dihancurkan. Dia pun juga gak mau bilang gak boleh. Dia cuma kasih rute sedikit aja. Misalkan dari beberapa kota yang ada di barat di Indonesia. Ya, contohnya Jakarta ke Sumatera itu ke mana? Pekanbaru atau ke Medan, dikasih satu kali aja. Tidak banyak. Supaya cantik. Ditanya monopoli? Enggak. Saya kan ada masukkan AirAsia juga sebagai untuk penyenang aja, penyedap rasa. Sebenarnya itu tidak ada karena itu udah diatur semuanya gitu. Contoh aja lah Garuda sekarang. Garuda yang terkenal dengan pesawat mahal, pesawat yang safety-nya bagus gitu, bisa hancur. Kenapa? Adanya kepentingan dari kelompok penguasa ini untuk menjadikan monopoli. Dulu mereka berkoar, tengok mereka zaman 98 monopoli, hilang monopoli Soeharto, hilang monopoli Orde Baru. Tapi sekarang mereka sudah memodeli monopoli. Ya kalau diaudit itu betul, tiket paling mahal Garuda. Iya. Iya. Heran enggak, ya mau naik atau enggak, yang penting pemerintah harus naik Garuda karena bisa di reimburse, dicas karena sama-sama pemerintah, plat merah. Begitu. Nah, oke lah sampai di situ. Kenapa bisa bangkrut? Bisa bangkrut. Tahu nggak pesawat itu? Beli spare part itu tidak seperti beli spare part sepeda motor, bisa di toko. Kita tahu nih harga. Ini siapa yang tahu spare part sepeda motor? Satu baut bisa itu 5 juta. Mungkin harganya cuma 500.000. Jadi sistem monopoli perdagangan itu udah nampak. Ya. Contoh minyak kemarin. Itu kan sudah jelas monopoli perdagangan. Kenapa bisa mereka pas minyak disubsidi, minyak itu hilang? Padahal kita tahu pabrik itu tidak pernah berhenti produksi. Ya kan? Itu salah satu contoh monopoli. Minyak. Kemudian saat ini tiket pesawat ya, penerbang. Itu kan monopoli juga. Padahal itu ada perusahaan asing, Malaysia punya. Iya. Bisa monopoli di Indonesia. Atau karena nggak Dan ada duit. masih banyak lagi hal-hal yang kebutuhan masyarakat yang dimonopoli, yang masih bisa mereka apakan. Sehingga apa? Sekarang sangat sulit masyarakat nih. Contoh gas naik, ya, gas subsidi dihilangkan. Mulai berangsur hilang. Iya. Contoh BBM dulu seperti itu. Sebentar lagi mau hilang juga kabarnya kan. Kemarin ada minyak murah bensin, BBM bensin. Dimulai biasanya 1 SPBU 10 ton sehari mulai 2 ton sampai 1 sampai hilang. Sebenarnya semua orang tahu itu sedang berbuat film ini sebenarnya. Iya. Ya, cuma penonton ini mau bilang apa? Ya, mau berontak kita langsung diciduk. Ya, kayak zaman-zaman Orde Baru lah. Yang keras mengkritik dicari kesalahan. Sehingga banyak orang-orang yang pemikirannya bagus selama ini diam. Banyak contoh tokoh-tokoh nasional yang ahli hukum ya, yang ketua partai ya, yang biasa berkoar, yang biasa memberi pandangan positif pada masyarakat. Mereka diam. Nah inilah, jadi kita mengharapkan Mudik ini jangan dijadikan suatu monopoli dan suatu bisnis pula nantinya. Jadi ini kan Omikron ini kan kurang laku sekarang. Ini kurang laku.
Katanya tante mikron. Iya. Jadi Besok kan apa lagi namanya? kurang diminati masyarakat, ya. Kurang menakut-nakuti ya. Iya. Ini, Jadi Bapak. sehingga mereka bebaskan untuk mudik. Mereka bebaskan untuk mudik. Mungkin mudik ini dibebaskan. Setelah itu kasus langsung naik. Wajib. Kamu kan jurnalis, itu berarti kalau data COVID itu by request punya itu ya? Iya. Bisa jadi, Pak. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi kan yang mengatur semua data itu kan istana. Ah. Nah, mereka yang ngatur. Kalau mau mereka naikkan. Itu bukan mentuding ya, tapi isu-isu kayak gitu. Ya, sedangkan pemilu aja Jadi saya dilaporkan juga ke udah jelas-jelas presiden, ada saksinya masih bisa dinaikkan. Iya. Itu pemilu kemarin kita bisa lihat data suara pilpres bedanya dengan suara DPR RI itu belasan juta. Ya makanya orang bilang pemilu tahu hasil tercepat di dunia itu Amerika katanya, Amerika. 3 hari. Tapi ada yang paling cepat lagi, Indonesia. Kenapa? Sebelum pilpres sudah tahu presidennya siapa. Dia pakai survei quick count. itu apa? Amerika aja yang super canggih 3 hari. Kita aja sebelum pemilu udah ya lah. Berarti itu apa? Di setel ya? Di setel. Jadi contoh aja lah. Ini cerita kedai kopi. Iya, kita pemilu DPR aja cuman 100 berapa kan? 130 ya. Masa pemilu presiden bisa 150-an? Ya kan? Dari mana? Jadi hantu yang milih ini kan. Media edit, Pak. Jadi kembali ke apa tadi, Bang? Mungkin Mudik ya. Mungkin hamin-hamin biasanya gitu kalau mudik ini hamin-hamin 5 lah. Sebelum lebaran itu udah meningkat apanya? Volume kendaraan untuk mudik. Mungkin bisa jadi volume itu tuh angka kecelakaan juga meningkat gitu. Iya. Kok, tapi ngomong nih sebentar saya tanya nih kok. Dulu waktu kita ketemu badan kamu seperti bapak ini gitu loh, abang ini. Nah, sekarang menyusut nih. Apa karena COVID ini terus kondisi ekonomi menyusut? Kamu kurangi makan ya? kalau ini berdampak, semuanya berdampak. Kalau ada Omicron nih ekonomi pun dampak, tentu konsumsi juga berdampak. jadi makan udah mulai biasanya 2 porsi sekarang jadi 1 porsi ya. Nah, tapi bapak ini waktu saya ketemu, dia badannya kayak kamu. Setelah COVID, jadi kurus, berubah, jadi sehat gitu. Nah, ini apa lagi nih, gas ini? Sebetulnya Ini masalah ekonominya badan terganggu. ini bukan masalah ekonomi, masalah pemikiran, masalah ketenangan jiwa sebetulnya. Jadi kalau kita terlalu banyak memikirkan kehidupan ini, ya ibarat orang kalau makan hati itu badan kurus ya. Iya, ini pada gemuk ya. Badan gemuk. Jadi kita tidak kita pikirkan kali lah pemerintah ini. Dan Omicron pun masyarakat Iya. peduli. Mau Omicron, mau tante Omicron, mau apalah namanya. Terserah ya. Terserah. Yang jelas mudik. Kita mudik tahun ini. Ya asiknya itu sampai terbawa ke daerah. Rupanya enak ya. Jadi semua anggaran itu untuk COVID katanya. Iya. Tapi sekarang kan udah diapakan? Anggaran itu kan udah mulai diseretkan. Udah mulai ditahan-tahan gitu kan. Makanya tidak semuanya di COVID kan. Kan dulu ada ceritanya nih, semua penyakit di COVID kan. Tapi harapan kita lah kan, kalau seandainya cepatlah Omicronnya berlalu ya. Soalnya kalau ada gini utang lagi kan, utang lagi buat beli vaksin, utang Ini lagi. tidak akan pernah berlalu. Yang susah kita juga warga miskin ini. Karena gini, ini tidak akan pernah berlalu jika orang-orangnya masih itu juga, masih keliling-keliling lingkaran itu juga. Kenapa? Bisnis mereka itu, cuan mereka itu masih mengalir. Ya, yang diuntungkan elit di atas. Kita Iya. ini agak susah nih. Nah, itu makanya kita ini harus Kita 2024 ini cari harus ganti susah, pemimpin kan? kita. Nah, 3 lah periode, kan sedang meroket ini. 3 periode itu melanggar konstitusi gitu. Hah? Konstitusi membolehkan Yang membuat cuma 2 konstitusi periode. siapa? Ya, buat konstitusi memang DPR, Pak. Kalau DPR dia Nah, mau? DPR dipilih oleh rakyat. Kalau rakyat udah bersuara, DPR yang siapa yang milih tentu besok nggak dipilih lagi.
Itu nantilah tuh urusannya. Memang dalam amandemennya emang iya. Tapi DPR yang bekerja. mereka bisa juga melakukan 3 periode atau melanjutkan perpanjang. Kenapa? Presiden kan punya wewenang untuk membubarkan MPR-DPR. Ya presidennya mau 3 periode, gimana membubarkannya Pak Okas? Bisa, karena dia tidak MPR kan sekarang MPR sudah menyatakan tidak adanya amandemen Undang-Undang 45. Jalan satu untuk memperpanjang ini ya bubarkan MPR-DPR. Gaya Soekarno dulu, ya kan? Soekarno untuk memperpanjang masa jabatannya seumur hidup, dia bubarkan dulu. Makanya jadi undang-undang dasar sementara dulu. Dibubarkannya. Tapi kalau di bawah sekarang bakal nggak bisa lagi. Saya rasa bisa-bisa aja. Mengawasi presiden kalau seandainya kita Karena gini, sistem demokrasi ada yang mengawasi. Karena gini, presiden. kalau sudah negara seperti sekarang ini dengan adanya otoriter, semuanya bisa. Hai Gibers, jual buy bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh, kamu tinggal download aplikasi jual buy di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Contoh, Korea Utara. Bukan kerajaan kan? Tapi dia bisa presidennya seumur hidup dan jika mangkat presidennya anaknya menggantikan. Dalam 5 periode aja lah kita dukung dia. Iya. Kalau tambah 5 periode Pak, udah kayak mana hidup kita nanti. Ya, sedangkan 2 periode aja itu udah DPR. kacau. Kalau saya apalagi DPR, tambah 5 periode. Saya DPR, saya bikin 3 periode, 4 periode. Kenapa? Saya ikut diperpanjang juga. Iya. Dari diuntungkan ya? Diuntungkan. Kan gitu. Iya. Bukannya presiden lanjut 3 periode, DPR-nya tetap berpilih. Tidak. Ini satu paket. Betul ya? Iya. Nah, jadi semuanya akan diperpanjang. Yang habis masa jabatan 2024 kalau seandainya diperpanjang berarti semua yang akan diperpanjang, baik itu presiden, MPR, gubernur, DPR sampai ke bawah. DPRD kota, kabupaten, provinsi itu Kecuali gubernur DKI itu tidak akan Yang jadi diperpanjang. pertanyaannya, yang menjadi pertanyaannya, nah itu mengerucut itu. Iya. dan yang jadi pertanyaannya, rakyat setuju nggak? Ya, kalau nggak setuju juga sekarang juga kita banyak yang tidak setuju, tapi kan jalan terus. Jalan Nah, terus. itu. Contoh ya, demo mahasiswa cuma 1 hari, tidak ada lagi. Kenapa? Mereka sudah mengancam semuanya. Tadi ancam. Beda. Kalau dulu ya, saya masih ingat waktu saya 98. Diancam pun kami tidak takut. Sekarang udah. Nah inilah. Ya kembali ke kaidah lah. Ah. Artinya tidak bisa ada yang stop, tapi kan di atas itu masih ada yang melihat. Mungkin ini dia sedang menguji kita semuanya. Iya. Supaya lebih kebaik Indonesianya. Nah bagi yang memang udah meleset itu kan hanya menunggu waktu. Ya. Kalau udah rantainya berdoa, mungkin Jadi bisa diganti lah. ngomong-ngomong mudik nih. Balik lah, kita cerita balik lagi kita. Riko, Kita cerita. apa yang menjadi keinginan Riko untuk mudik ini setelah sampai kampung nanti? Seperti masyarakat umumnya kok Kas, kalau mudik di kampung itu ya bertemu keluarga kan, sama saudara, silaturahmi, dan momen pun nggak bisa digantikan lah gitu kan. Sekali setahun kita Warisan juga Ngejar warisan enggak? Oh enggak. Warisan. Jadi kalau menurut Bapak, kalau Bapak mudik nih apa yang sangat berkeinginan dalam diri Bapak dalam mudik? Pak tapi mudik mana? Kita orang kampung itu sekitar sini saja. Mungkin Pak Okas mungkin ke mikirin balik aja. Batam. Ke Batam? Enggak, saya kalau pulang kampung ya silaturahmi dengan orang tua gitu kan. Kemudian yang sangat yaitu berwisata. Karena kita bekerja di kota besar seperti ini ya, yang kita lihat kan kendaraan, orang, gitu kan. Tapi kalau saya tidak ada pemandangan yang cantik-cantik gitu kan. Kecuali ceweknya gitu ya. Tapi kalau saya pulang kampung nostalgia ya, iya. nostalgia dengan sahabat, dengan teman Iya. kecil. Itu yang ya nostalgia itulah dengan kawan-kawan sekolah gitu ya. Kadang-kadang untuk bertemu kawan-kawan sekolah ini udah habis hari 2-3 hari dibikinnya. Kalau itu yang sekolah, kalau yang tidak sekolah bagaimana? Masih mungkin ada. Jarang orang yang tidak sekolah, yang minimal ya sampai SD SMP adalah. Ya kan kawan-kawan kita itu udah sibuk di perantauan kan, untuk momen ketemu itu ya lebaran lah itu Pak Tommy. Cuman ada juga perilaku orang kalau mudik nih.
dia bergaya pulang kampung. Jadi mereka punya mobil, punya apa gitu. Pulang kampung itu berarti, untuk memamerkan kekayaan mereka. Ada juga. Iya. Jadi untuk memperlihatkan kepada orang kampung, ya aku sukses gitu kan. Iya, sekarang kita sekarang di Surabaya podcastnya nih. Kalau pulang kampungnya ke Hong Kong bagaimana pula itu kan? Itu bukan balik, itu lebih mewah lagi kan? Ya, lebih mewah lagi. Atau ke Belanda kan? Jadi Itu kampung itu bukan berarti itu pedesaan gitu ya? Iya. Itu tempat kelahirannya. Iya. Misalnya dari Aceh ya nih. Pulang kampung kemana? Ke Jakarta katanya. Itu bukan pulang kampung luar daerah. Itu mewah itu namanya itu. Tapi itu kan pulang kampung Ya juga. pulang kampung juga tuh. Karena gini Pak, kalau orang pulang ke Jakarta waktu Lebaran itu Pak, itu Jakarta sangat sepi. Jakarta seperti apa Pak? Tuh. Oh sepi Pak. Jadi biasa. Jakarta itu ibu kota ya? Iya ibu kota. Jadi yang biasanya padat, kendaraan padat, orang padat. Kalau udah Lebaran itu, ini menurut cerita nih, saya dengar cerita kawan-kawan yang ke Jakarta mudiknya, itu kendaraan itu bisa dihitung lewat di jalan tuh kalau udah mudik ini. Iya. Karena semuanya libur kan, Ya. tidak ada Betul. aktivitas kantor, tidak ada apa. Apalagi yang tahun sekarang ini udah 2 tahun puasa kan, otomatis udah kayak kota hantu lah gitu kan, orang lebih banyak pulang kampung, nggak ada lagi aktivitas di ibu Apalagi kota. Jakarta nanti kalau nggak berapa tahun lagi, 1 periode lagi udah pindah itu. Iya. Tidak ibu kota lagi Jakarta kan? Ke Kalimantan ya. Anak kota itu namanya. Ini ada juga pemerintah ini memperpanjang jabatan ini. IKN lah kan. Itu otomatis kan Ya, tambah lagi jabatan. IKN tuh sebetulnya suatu yang mubazir. Kenapa Takutnya kita lihat? gini bahwa IKN dia utang lagi. Nah, Ya, ada jelas lah. Dengan apa? Dengan utang negara yang udah membengkak sekarang udah masa mau utang lagi? mau utang lagi. Meroket. Takutnya kita Semuanya kan meroket. Takutnya nasib kita sama kayak Sri Lanka kan. Sebetulnya ada undang-undang yang menyatakan jika utang itu udah sepertiga APBD itu presiden bisa diamandemen. Ada apa? Diinterpelasi. Di apa? Revolusi itu ditukar. Ya, diinterpelasi oleh DPR. Tapi sekarang kita kan lihat DPR pun tidak Nggak kritis lagi ya. Tak kritis lagi. Gimana? Karena kalau mau apapun kan kita satu paket katanya. Iya. 3 periode satu paket. Secara ini kalau saya di DPR, saya mau loh. Kenapa? Saya gak usah bersusah-susah. Tidak keluar duit. Tidak keluar duit, berkampanye belum tentu bisa menang. Ya, turun ke rakyat, berbicara lagi, itu lagi, administrasi lagi. Mendingan dengan cara gitu saya memuluskan 3 periode. Aman saya tuh udah. Nah, Kalau kita mau pemilu cari kursi ya ada dengan yang nyebar amplop dengan apa, berapa duitnya kan? iya, Bagus diperpanjang. bagusnya diperpanjang. Itu. Jadi Kalau kita jadi anggota DPR gitu kan. Nah, kalau Orang karena lain kita jadi rakyat DPR. biasa, ya tidak setuju kita. Tapi kalau kita evaluasi lah Jokowi ini 2 tahun nih kan, 2 periode ini. Kalau menurut Pak Ogas tuh Pak Tommy ini layak ada 2-3 periode kan? 5 periode pun saya dukung dah. Kalau Bapak jadi anggota DPR. Iya. Kalau jadi mak sipil nolak. Nah, Tapi kalau kita rakyat biasa aja, jadi komisaris BUMN pun tidak mungkin kita kan. Kecuali kita dikasih jabatan, kita dukung. Dipukul dulu lah, nanti jadi dipukul, ditendang, nanti kemungkinan jadi itu bisa. Iya. Kok nggak bernyanyi-nyanyi gitu kan? Nah, Jadi kembali ke Lebaran ini apa namanya? Kalau kita melihat ya, itu perekonomian masyarakat dengan apa nih itu sangat terbantu. Kenapa? Orang biasa belanja 1.000 sekarang belanja 2.000 karena adanya THR. Ya. THR muncul berarti kan mereka menjelang Lebaran, libur Lebaran terima 2 gaji. Makanya mereka bisa membelanjakan duit mereka itu. Inilah harapan dari para pedagang-pedagang kecil, menengah, iya. agar orang ini dapat mudik lagi gitu kan. Dan lagi jelang hamil Lebaran nih peningkatan pusat perbelanjaan kue Lebaran itu meningkat Pak Ogas Iya. Tommy. Jadi peningkatnya bisa 100%. Orang butuh, pertama apa Jadi kaya. kalau Orang kita semua lihat butuh. mal-mal di kota-kota besar itu saat ini udah mulai ramai, Ya. udah padat. Jadi mungkin orang biasa beli baju 1 mau Lebaran mungkin sekarang 3.
Karena yang 2 tahun kemarin ndak dibelikan gitu. Tugas beli berapa? Belum beli gitu. Kita kan mikirkan untuk anak dulu. Jadi saya melihat itu cukup bergairah lah Lebaran saat ini ya. Lebaran yang akan datang ini cukup bergairah. Tapi kita lihat dulu Pak Ugas. Ini kan belum tahu juga kan, seperti kata Pak Tommy tadi kan. Awalnya boleh, tapi udah hamin sekian keluar edaran baru. Saya lihat nanti aneh-aneh akan juga muncul pemerintah aturan baru itu H+, bukan Hamin. H+. Kalau saya memperkirakan atau melihat ini kalau Hamin itu belum akan muncul aturan baru itu. Karena dia untuk meningkatkan jualan vaksin mereka ini itu setelah Lebaran. Dilihat setelah Lebaran tingginya mobilitas. Iya. Plus tadi kan sudah langsung dinaikkan angka COVID-nya. Langsung naikkan. Masyarakat wajib vaksin. Vaksin apalah namanya? PNS tidak terima tunjangan kalau tidak vaksin ketiga. Honorer tidak terima gaji kalau tidak vaksin ketiga. Malah ada juga perusahaan yang akan mengeluarkan karyawan jika tidak vaksin ketiga. Suami sama istri nggak boleh ketemu kalau nggak vaksin. Abang udah vaksin kata istri kan? Udah bisa tidur sama. Jadi akan terjadi lagi di awal-awal tahun sebelumnya. Ya memang ke situ. Udah ini biar lepas dulu. Jadi ada alasan. Habis Lebaran angka COVID meningkat kata abang itu kan? Ya kan jurnalis katanya bisa diketik-ketik. Itu kan angka itu kan bisa tinggal diketik selesai. Tapi itulah Pak Gafalumi, harapan kita lah mudik tahun ini boleh lah. Ini udah dipastikan boleh. Takutnya itu Pak Gati berubah-ubah lagi kan? Aturan ini, aturan kelemahan jebakan. Itu namanya jebakan ya. Jebakan Batman. Jadi kita kena prank. Ya. Oke lah, kita terima aja lah. Kan gitu mau terjadi ya mau gimana lagi kan nggak kita sendiri juga kan. Masih ada 200 juta penduduk Indonesia, 300 juta yang juga mengalami nasib yang sama. Tapi kan di luar negeri sana udah bebas COVID loh, nggak ada lagi yang namanya vaksin. Sementara kita ini kita ke perjalanan luar negeri aja udah tidak ada masalah sekarang. Cuman yang jadi masalah sekarang kok apa kita di berjalan dalam negeri aja kita dipersulit gitu kan, wajib Omikron apa. Tapi orang dari luar negeri masuk ke Indonesia itu vaksinnya tidak diperiksa. Apakah dia udah vaksin ketiga ada apa? Tidak ada. Indonesia menurunkan derajat ini di mata orang luar negeri. Iya. Orang luar negeri itu lebih tinggi gitu loh. Jadi mereka itulah Indonesia. Itulah Indonesia. Mereka itu cuma datang ke Indonesia dari luar negeri tes COVID, kalau negatif udah bebas. Ya maunya harus balance saja, Indonesia itu samakan domestik. Jadi kan orang tidak memandang rendah rakyat kita sendiri. Tidak ada pemeriksaan vaksin. Tapi kita ini cuman kita dari Surabaya mau ke Semarang wajib. Ya kita dianggap bakteri kita. Iya. Itulah kenapa masyarakat kita ini selalu dibuat susah. Selalu dibuat repot. Karena inilah kalau pemerintah kita tidak pro rakyat. Tidak ada sedikit pro-nya. Seolah kita dianak tiri kan lah ya. Bukan dianak tiri kan, anak angkat. Anak angkat lah istilahnya. Anak tiri punya anak angkat lagi gitu. Iya. Inilah. Sempurna lah, pelengkap penderita gitu. Jadi kita tidak tahu yang penting bisnis mereka ini jalan. Karena saya melihat ini udah suatu utang budi. Berapa dana untuk Pilpres kemarin ya, bantuan dari pengusaha ini, pengusaha itu. Tapi harusnya udah selesai. Kalau hitung-hitungan ini udah selesai. Cuma ini karena sudah dapat enak juga ya, terus enak juga gitu. Kalau udah nyaman tuh. Karena bisnis yang tidak perlu marketing. Mereka kan tidak perlu marketing. Kalau kita jual mobil, kita kan harus rekrut beberapa orang marketing untuk menjajakan jualan ya kan, untuk mencari pelanggan.
Ini tidak perlu lagi. Mereka sudah punya marketing aparat pemerintahan yang sudah digaji oleh pemerintah. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan gaji lagi untuk itu. Jadi sekarang, ya itu betul. Sekarang malah enak. Coba bayangin, kalau tidak terjadi 3 periode, itu nanti terjadi oke lah pemilu. Ini akan menang telak juga. Kenapa? Semua kepala daerah itu kan divakumkan, diganti orangnya menjelang sampai 2024. Coba, itu berarti kan kosongan, namanya juga PLT. PLT udah jelas orang-orang dia semua. Oh iya, PLT nggak bisa berkuasa, mau pindahkan orang. Nggak bisa. Nggak bisa, harus izin pusat dengan segala administrasi yang lebih berat. Mau nih cari anggaran digunakan untuk apa? Itu dikontrol. Itu lebih boneka lagi di bawah ini. Kalau kepala daerah ini keren kan 2 tahun kosongan, itu apa yang terjadi? Kita belum lagi mau bayangin loh. Ada kepala daerahnya sekarang ini masih begitu. Kalau tidak ada kepala daerah, apa yang terjadi? Semua ini kontrol oleh pusat. Kontrol. Jadi siapa yang akan jadi presiden 2024 udah ada orang. Politik lagi ya. Ini bukan politik, ini diktator. Ini bolehlah boneka A ini tidak bisa apa? Mereka punya boneka B yang akan mereka munculkan. Jadi jangan terlalu bangga sekarang. Wah, ini dibiarkan tuh hebat, polling naik, elektabilitas, popularitas, mainlah. Tuh juga ini kalian kalaupun terjadi pemilihan 2024 orang udah lupa. Terus apalagi pelurunya, ini perlu biaya besar. 2 tahun tidak menjabat. Dari mana? Dari mana? Mana uang masuk? Bolehlah nanti dia didukung oleh partai, tapi kan partai tidak punya duit sebanyak itu. Partai nanti kan juga di setel juga daripada yang punya ini gitu loh. Tidak ada yang gratis, makan siang gratis ini. Nah kemudian, jika pun masyarakat di medsos dia mendukung yang bukan rombongan yang berkuasa sekarang, tapi pas perhitungan pemilu tetap akan kalah. Artinya kan sebelum pemilu ini udah dari setting lah atau gimana? Contohnya kita langsung to the point ini. Udah diatur lah skema. Gubernur Jakarta kan, dia berakhirnya kapan? 2023. Dia mau gak mau dia harus vakum. Cukup aja sampai setahun, orang tuh udah lupa dan juga nggak ada di situ nanti. Karena nggak ada lagi di situ, bisa dicongkel. Jadi biasa kan, tinggal dipanggil aja kan. Ini diperiksa, itu diperiksa. Kasus ini. Kasus itu dia. Sekarang dia. Walaupun dia tidak berbuat, dia akan direportkan oleh kasus-kasus pemanggilan ini. Mulai dari KPK, Kejaksaan, polisi dan sebagainya. Akan manggil mereka jelas ini sudah ada buktinya. Tapi dia akan disibukkan itu untuk apa? Menghilangkan popularitas, pamornya, menghilangkan simpati masyarakat kepada dia. Keberanian akan ciut. Awalnya mau maju dan tidak menjabat lagi, naik kasus, artinya mundur lagi pelan-pelan. Kalau sekarang dipanggil diperiksa, itu banyak tuh rakyat orang murah, mendukung, capek juga kan? Ya biar aja, mainlah kalian nih. Nanti kan juga berakhir tuh, barusan dibersihkan. Tak ada lagi yang berkoar. Nah itu dia. Inilah yang terjadi di Indonesia. Lebih parah lagi dari diktator gitu. Ya kan? Jadi kalau lagi gini Indonesia mungkin bisa lah ya, kita ke ambang kehancuran. Yang lawan politik ya jadi dukung, kalau enggak capek hidupnya. Hancur dia. Dukung dia. Dipanggil gitu loh. Sekarang yang berkuar-kuar kan cuma segelintir orang yang ya paling dengan masyarakat tapi tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Kan itu aja. Model Rocky Gerung dia kan tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Cuma mempengaruhi bisa. Iya, dia tidak untuk mengambil kebijakan memang nggak bisa dia. Mempengaruhi suatu kebijakan tak bisa. Tapi orang-orang yang bisa mempengaruhi kebijakan itu sudah dipegang semua. Ya, kalau saya jadi lawan politik Rocky Gerung, saya pasti biarkan dia untuk bicara. Kenapa? Harus ada orang kayak gitu, bervariasi. Barusan nampak geliat-geliat itu loh. Kalau semua rata itu nampak kali. Itu nggak ada demokrasi ya. Nggak ada demokrasi. Kan paling tidak kan mereka juga dihargai. Ada nih benar nggak ini? Benar nggak ini? Oh ada benar.
dia tuh teriak, biar aja dia teriak gitu. Tapi kan dia gak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Makanya dia adanya lawan dia itu ada buzzer-buzzer bayar, RP, buzzer apa itu. Untuk sekedar untuk menang-menang sedikit aja gitu. Ya, sambil juga cari view lah. Ya kan, monetize. Biar sama-sama nih. Kembali kita ke mudik. Mudik ini selain harga makanan akan naik, harga baju akan naik. Ini ongkos juga akan naik. Ya. Biasanya ongkos ini naik sampai 20-30% ya. Kalau travel ke Bukit Tinggi, Bapak Tommy, itu sekitar biasanya hari biasa 120. Kalau jelang Lebaran ini ya bisa 150. Bagaimana dengan pesawat nih? Pesawat karena gini, kalau travel apa itu kan dia masih oleh banyak pengusaha di sana ya. Satu pengusaha punya 10 bus banyak perusahaan. Cuman kalau di pesawat terbang, dia ini kan cuma satu. Ya, satu penguasa tuh di situ. Satu penguasa. Ini kita bisa melihat ini bisa juga semena-mena terhadap ongkosnya nanti. Bisa, mulai sudah kelihatan siapa yang bisa melarang. Iya. Saingan di mana? Kalau swasta, kalau angkutan darat bisa dilarang. Tapi kalau untuk plat merah baru bisa standar sekian. Enggak. Tapi kalau untuk swasta nggak bisa kita melarang berapa tarif pesawat. Parkirnya serah mereka. Iya betul. Cuman ini kalau kendaraan untuk darat ya, angkutan umum darat, ini kan banyak pengusaha, mereka pasti bersaing juga. Kalau terlalu tinggi mereka orang akan lari ke bus yang satunya. Tapi kalau ini pesawat nih udah dia apa? Gak mungkin dia hanya naik kapal laut mobil. Iya. Ini menjadi suatu permasalahan juga bagi masyarakat kita yang akan mudik. Yang jarak jauh yang pakai pesawat ya? Iya, pesawat. Iya, Tapi harapan kita Pak Tommy Pak Ugas tahun inilah, selain masyarakat dalam rangka membantu masyarakat dan khususnya masyarakat lah gitu kan, pemerintah setempat telah buat kebijakan mudik gratis atau apa namanya kan, sehingga masyarakat yang pulang kampung itu uangnya bisa disubsidi. Ini kalau mudik gratis, kalau tahun-tahun sebelumnya ada. Tapi tahun ini belum kita dengar nih pemerintah mengadakan mudik gratis. Saya dapat Bas, mudik gratis saya. Waktu saya mau beli tiket, dia tanya mau mudik, ya tanya dia sama saya, udah vaksin yang ketiga belum? Beli tiket pesawat? Belum. Itu nggak jadi gratis. Nah, silakan ke tempat vaksin, itu gratis katanya. Kapan kejadian? Jadi saya vaksinnya gratis. Oh, vaksinnya gratis. Beli tiketnya bayar. Kirain jadi mudiknya kan gratis. sebelumnya pemerintahan sebelumnya kan itu kan setiap tahun itu dari Jakarta dari apa itu kan ada mudik gratis, baik kapal, baik bus ya kan. Tapi baik kereta api gitu kan ada. Tapi ini tahun ini belum kita dengar nih adanya. Ada beberapa daerah seperti Jakarta, Surabaya. Itu salah satu membantu masyarakat loh. Ada. Pak Tommy, Pak Ugas. Tapi tidak sebanyak yang dulu ya. Malah yang mudik gratis ini bukan pemerintah yang mengadakan sekarang. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan. Swasta menjadi kerjasama dengan pemerintahan. Iya, swasta. Contoh ya. Perusahaan besar di Jakarta karena banyak karyawan orang daerah. Dia sediakan bus-bus untuk mudik gratis. Bukan kalau dulu kan betul-betul mobil pemerintahan yang damri itu diapakan untuk mobil gratis. Sekarang tidak ada lagi. Yang kita awasi juga sih Pak Ugas, kalau untuk mudik tuh ASN lah. Takutnya mobil dinas yang dipakai mudik kan. Pergi ke Sumbar kemarin ada mobil dinas kan. Ganti plat hitam. Jadi takutnya kena. Jadi seharusnya ada kebijakan tegas dari kepala daerah ya. Contoh saya baca kemarin itu di Riau, gubernur tuh perintahkan semua kendaraan dinas itu dikandangkan. Kecuali ambulan, kendaraan patroli ya kan. Itu yang tidak dikandangkan, tapi semua harus dikandangkan. Ini seharusnya kebijakan ini dibuat oleh pemerintah pusat, bukan daerah yang pikiran seperti itu. Seperti itu ya. Jadi pusat itu memerintahkan
pada daerah semua plat-plat merah nih harus masuk kandang. Tapi itu pula pemerintah Butan nggak simpati. Nah, Sebenarnya itu nggak perlu itu loh. Kalau Apa untungnya tuh? Itu kan sangat apa Pak? dia itu memakai mobil dinas satu fasilitas negara. Nggak boleh, Nggak kan? boleh. Iya. Itu BBM dibayar negara kalau dia pakai mobil Iya, dinas. betul. Itu kan sakit juga kita sebagai rakyat ini kan. Dia pulang kampung pakai mobil dinas. Sementara kita bayar. Berarti tadi gubernur yang mengeluarkan statement itu jadi pahlawan sendiri dia tuh. Iya. Itu Ya, dimaki orang itu namanya. Dan untuk mudik lebaran ini kita juga harap pemerintah menyediakan fasilitas lah. Kayak misalnya ada yang kecelakaan atau ada yang sakit, diberikan fasilitas untuk bisa berobat atau ditangani Ya sejauh ini kan ada posko-posko mudik itu ya. Ya, posko mudik. Ya, cuman yang kita takutkan nanti posko mudik ini untuk posko vaksin pula. Ya kalau yang nggak vaksin di tempat. Iya. Nah. Jangan nanti tiba-tiba orang mau mudik kan, pas nyampe di posko lihat vaksin 3 tidak ada, vaksin dulu baru boleh lewat. Itu yang lebih enak Pak, nunggu lagi kita kan. Tapi yang kekurangannya jika seandainya volume orang yang mudik itu banyak, sementara stok vaksin kurang. Ini salah satu dilema cara juga nanti. Ini kepikiran saya, salah satu cara juga untuk melakukan supaya vaksin ketiga ini laris gitu. Ini salah satu. Coba kita lihat dalam minggu depan. Ya. Jadi orang yang mau lewat suatu perlintasan daerah, tidak vaksin boleh lewat divaksin katanya. Stok barang masih banyak harus habiskan. Harus habis nih katanya. Habis kan? ini. Kalau nggak masuk proyek lagi kan. Ya masuk yang keempat lagi. Wah, itu. Yeah. Ini harus kita antisipasi juga. Karena takutnya kita kan banyak juga orang yang habis vaksin ini yang badannya tidak sehat, ya kan? Ya cerita vaksin. Orang yang nomor 1 yang menangani vaksin ini siapa? Orang yang nomor 1 mana? Iya, menteri segala urusan. Segala urusan. Dia sendiri tidak ada vaksin loh. Nah, dia sendiri tidak vaksin. Itu perlu kita pertanyakan juga tuh. Jadi kenapa? apa sih? Ya, mungkin karena ada apa mungkin Pak Tommy? ada Kan apa di vaksin ini? ada Mungkin penyakit dia tahu bawaan vaksin atau ini apa tidak gitu kan? tidak membantu suatu dia tahu itu maka dia tidak vaksin. Ya, asalnya dia kesehatan. Ya, dia dewa. Dia boleh apa aja. Iya, kan dia yang mengatur negara. Ya, Isi mengatur negara om. kalau dapat kasih contoh. Obung lah ini. Kalau dapat pemerintah itu jadi contoh, jadi panutan. Kalau suruh masyarakat vaksin, kita vaksin juga lebih dulu kan. Tapi itu kan tidak terjadi. Iya. Banyak itu dengan alasan ya menteri-menteri Indonesia banyak yang nggak vaksin, udah tua, kesehatan begini. Tapi orang-orang tua kita ke kampung tuh dijemput untuk vaksin kan. Tak mau vaksin diangkat sama petugas itu. Ya, ada yang salah vaksin tergempar-gempar ya. Ada yang punya gitu? penyakit yang tidak harus divaksin akhirnya penyakitnya tambah parah gitu kan. Penyakit kronis atau apa gitu kan. Inilah yang terjadi, pemaksaan. Mereka kan seharusnya itu pemeriksaan kesehatan itu kan betul-betul ini tidak. Kita mau vaksin itu periksa tekanan darah. Tidak ada periksa gula, tidak ada periksa kolesterol dan periksa lain. Ini kan cuma standar gitu. Tapi ada ditanyanya Pak Uga, ada gula nggak? Kalau pemeriksaan memang enggak, tapi cuma tanya ada gula. Cuman kan kadang kan orang kan tidak tahu semua. Kadang-kadang orang tuh dia biasa-biasa aja, dia tidak melakukan pemeriksaan rutin. Banyak orang tidak melakukan pemeriksaan rutin. Udah kita siapkan untuk pulang kampung aja lah. Apa Iya. yang terjadilah. Mudah-mudahan balik-balik tahun lagi. ini tidak ada halangan untuk mudik dan semuanya berjalan lancar gitu kan. Tidak ada lagi aturan Kita berharap keluar hamin sekian. Tidak ada perubahan ya. Kita dengan dengan hati yang lapang bisa untuk pulang kampung, untuk kerinduan kita kepada kampung halaman, sanak famili. Ya. Kalau dapat jangan jangan dianak-tirikan lah. Ketika hari raya ini boleh, ketika hari raya ini nggak boleh. Jangan diintimidasi lah, jangan
tidak tirikan lah. Iyalah, kalau begitu kita kesimpulannya apa nih? Kita nih, jadi tadi udah banyak mengharap semoga dan segalanya ini gitu loh. Jadi kita mengharap ini mudik tahun ini betul-betul tidak ada aturan-aturan baru supaya masyarakat kita betul-betul melepas kerinduannya ke pulang kampung atau mudik lah ya. Tidak ada aturan-aturan baru untuk begana begini dengan ini, dan setelah apa nanti kita berharap itu tidak adanya peningkatan kasus ya. Kita bisa sama-sama menjaga kesehatan, menjaga prokes tetap dengan 5M ya. 5M tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, cuci tangan, menjaga kebersihan, sehingga apa yang kita bicarakan tadi tidak terjadi, apa yang kita takutkan tidak terjadi. Kalau dari saya harapannya pemerintah Provinsi Riau memfasilitasi lah untuk mudik gratis untuk masyarakat yang kurang mampu untuk ke kampung halaman. Sebagai kita ketahui sekarang ini kondisi ekonomi kita sudah terdampak dari penyebaran COVID-19. Karena itu kita berharap pemerintah adalah program tersebut agar masyarakat kita bisa terbantu. Ya, terserahlah, bantailah sana. Kami ikut saja. Ya, apalah artinya kami ini cuma bertiga di sini. Ya, cuman remeh-remeh. Rengginang katanya. Soalnya semuanya tergantung ke pemerintah pusat. Kita harapkan pemerintah pusat konsisten dan komitmen dari awalnya bahwa mudik adalah boleh. Ya biar merah-merah ginang, tapi paling tidak kita ngobrol di sini nanti kalau diupload kan bisa ribuan puluhan ribu orang membaca, sampai ratusan ribu untuk mendengarnya ini. Nanti viral pula kita kan? Hah? Ya viral pulang kampung nggak apa-apa nih. Udah kangen saja. Gitu. Tidak ada unsur politis, semuanya baik. Kan udah bilang 5 periode kami bantu, kami dukung. Nah, jalankan aja. Kalau saya DPR. Tapi kalau saya rakyat nggak dukung. Nah, itu kamu yang bilang itu Riko. Mungkin Hai Gibers, jual buy bagi-bagi THR totalnya 10 juta. Caranya gampang banget loh. Kamu tinggal download aplikasi jual buy di Play Store dan App Store. Yuk download sekarang juga, semoga beruntung. Iyalah, saya rasa sudah boleh lah ya. Ya, udah sampai di sini aja lah pembicaraan kita yang panjang ini, semoga ada manfaatnya dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Oke, terima kasih kepada Pak Tommy, Bang Riko, dan pada pemirsa kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Hidup Indonesia. Pulang kampung. Join yo. Join yo.